Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya bertemu dengan seorang sahabat. Beliau bernama Mr. Farhan yang berasal dari Medan dan saya berjumpa di Batam. Kita akan bincang-bincang dengan Mr. Farhan. Selamat pagi, Mr. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf. Siap. Mr. Farhan ya, Ya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya itu Tamrin Nicholas. Oke. Hutabruk. Baik, ini saya perlu. Kenapa saya mengucapkan selamat pagi dulu? Siap. Karena saya tadi itu bertanya-tanya. Karena mendengar, apa benar sih Mr. Farhan ini mualaf masuk Islam gitu ya? Saya jadi ragu tadi itu, mau cakap-cakap ini saya pakai bahasa apa gitu. Tapi kalau nama Mr. Farhan berarti Muslim ya? Alhamdulillah, nama Islam saya alhamdulillah diberikan langsung sama Habib Alwi Al-Atos. Iya. Ganti sekarang jadi Muhammad Farhan saja. Alhamdulillah. Selamat. Ya, terima kasih juga. Selamat bersaudara. Alhamdulillah, terima Alhamdulillah, kasih. ukhuwah Islamiyah. Ya? Amin, amin. Mr. Farhan, kalau boleh tahu, kenapa sih Mr. Farhan kok masuk Islam? Dulunya dari agama apa ya? Dulunya itu saya itu beragama Kristen Protestan, lahir di keluarga memang yang benar-benar taat beragama Kristen Protestan. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah saya itu masuk Islam sekitar 2013 yang lalu. Cukupan lama ya berarti ya? Alhamdulillah. Berarti yakin betul dengan Islam ya? Yakin, sangat yakin. 2000 berapa? 2013. Berarti sudah berapa tahun ini ya? Sekitar 8 tahunan. Wah, insya Allah mantap ya, insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah saya nggak ragu kalau gitu. Iya. Kita boleh bincang-bincang ya? Siap ya. Baik kalau ya, gitu. ya. Nah, begini, saya sebagai seorang Muslim yang dari sejak lahir sudah di keluarga Muslim. Tiba-tiba mendengar ada seorang masuk Islam itu kan bertanya-tanya, kenapa ya gitu. Ini tentu saya ingin sekali kita bincang-bincang secara ilmiah gitu ya. Iya. Kenapa itu, dan apa Mr. Farhan ini pernah mempelajari apa yang dalam Islam? Karena yang saya tahu dari punya cerita banyak orang, macam-macam orang masuk Islam itu macam-macam. Ada karena dekat musola dia dengar azan, ya. Ada karena tertarik dengan figur seseorang. Nah itu Mr. Farhan bagian yang mana ini? Oke. Kalau saya lebih tepatnya dibilang itu tertarik dengan Islam itu dimulai dari faktor kebencian dulu. Benci dengan Islam. Ya, karena ya di lingkungan saya yang dahulu memang itu kami itu, apalagi saya dulu itu adalah seorang penganut yang taat, Kristen yang taat. Jadi memang Islam itu dulu di dalam benak kami diidentikan dengan teroris. Tukang bom begitu. Jadi memang kami itu dari awal itu lihat Islam, wah ini Islam ini teroris nih. Gitu begitu. Ya? Setiap orang Islam teroris gitu. Jadi dulunya berpikir seperti itu ya gitu. Tapi tidak semuanya, dan mungkin di kalangan saya atau lingkungan saya seperti itu. Tidak semua orang berpikiran seperti itu. Iya, ini yang dirasakan oleh. Iya, saya rasakan pribadi. Islam itu memang kalau melihat orang dibom seperti bom Bali gitu kan. Jadi media-media itu menggiring opini bahwa Islam itu memang agama bom bunuh diri. Gitu. Itu mulai usia berapa mempunyai pemikiran seperti itu? Saya ingat. Dari mulai SMP SMA, karena kebetulan saya ini dulu sangat ikut aktivis gereja. Udah mulai dari kecil. Gitu. Saya diperkenalkan oleh kawan-kawan aktivis Muslim Batam ya. Kenapa sih kok you gitu ya? Dikatakan ya. Kok dipanggil Mister gitu? Kenapa? Karena memang background saya itu sebagai pengajar bahasa Inggris, instruktur bahasa Inggris. Alhamdulillah saya punya lembaga pendidikan bahasa Inggris di Kepri ini. Jadi karena guru bahasa Inggris? Iya, karena gitu? Iya, jadi itu bukan untuk panggilan kehormatan tidak, tapi sudah panggilan gaul gitu. Dipanggil Mister aja gitu. Jadi kalau di Batam kan Mister itu kebanyakan identiknya ke saya. Walaupun saya dengan sama-sama dengan guru bahasa Inggris yang lain, tapi dibilang Mister begitu. Itu menunjukkan itu si Mister lah itu. Gitu. Asli Medan ya? Asli Medan. Lahiran Medan. Iya. Nah, saya kalau boleh tanya, orang Medan kan macam-macam ya, banyak saya tahu lah gitu ya.
Tapi kenapa Mister ini kok putih kulitnya gitu ya? Mungkin ada etnis Chinese atau apa, atau memang asli orang Medan seperti keluarganya gitu, apa gimana itu? Itu dia yang saya sangat syukuri. Dari 11 berkeluarga, saya anak ke-11. Iya. Saya mungkin yang beda kulitnya mungkin. Oh, gitu. Mungkin anak paling bontot mungkin ya. Oh, iya. Dan mungkin juga karena asupan gizi dari orang tua. Dari keluarga apa di sana? Keluarganya? Keluarga besar saya itu marganya itu Hutauruk. Oh, Hutauruk. Gitu. Saya pernah dengar penyanyi dulu. Iya, Berliana Hutauruk. Oh, Berliana Hutauruk. Iya, zaman ya itu. Oh iya. Dia nomor satunya tuh. Kecil-kecil dulu sering itu televisi ya. Satu keluarga, satu sama kami. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa ketertarikan kok bisa dari membenci tiba-tiba menjadi masuk Islam gitu? Berangkat dari kebencian itu, jadi saya itu ada muncul penyakit baru. Penyakit baru itu penyakit membeli buku-buku tentang kajian, tentang debat-debat Islam dan Kristen. Nah, terakhir sekali itu saya mendapatkan buku yang sangat bagus, karyanya Tuan Ahmad Didat. Oh, Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat, gurunya Dr. Zakir Naik. Baik. Jadi dari mulai page 1, halaman pertama sampai terakhir saya kupas habis. Dan memang itu buku yang sangat-sangat saling dibaca, maksudnya saya recommended untuk dibaca bagi pencari kebenaran. Oh gitu ya? Ya. Nah, di situ diulas sedetil mungkin kenapa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, dan di situ ada combat kitnya juga. Jadi ayat-ayat yang memang berasal baik dari Al-Quran dan Alkitab yang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Oh gitu? Iya. Dalam buku itu? Dalam buku itu. Tapi pertanyaan saya gini, waktu Mister ini beragama non-Muslim gitu, itu yakin ya kalau Yesus itu Tuhan ya? Oh, sangat yakin. Kenapa kok yakinnya? Karena memang dari awal di gereja itu memang harus mengimani tanpa harus boleh ditanya, Yesus itu adalah Tuhan. Dan memang sudah didoktrin dari awal bahwa 3 dalam 1, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi memang Trinity. Dan itu juga yang membuat saya bertanya-tanya dalam pencarian Islam nih, kenapa saya harus percaya kepada Trinitas? Di mana ayatnya? Saya cari sampai dapat dan saya tidak menemukan itu di dalam Alkitab. Iya. Ini kan salah satu intisarinya dogma atau doktrin Kristen yang menyatakan Trinitas. Saya kejar, kenapa harus percaya Trinitas? Di mana dalilnya? Di mana buktinya? Dan saya tidak mendapatinya. Baik, saya bertanya gini. Tadi katanya, ini saya kepingin tahu ya, bukan saya mau mengorek apa ya namanya. Saya tidak pernah mempelajari tentang kristologi secara mendalam. Sekarang saya tanya Mister saja dulu, waktu Mister ini masih sebelum masuk Islam itu ya, Tuhan kan ada 3 tadi ya. Iya. Saya katakan apa, Tuhan Allah gitu ya. Tuhan Mungkin Allah. kalau bahasa Islam Tuhan Allah gitu. Iya. Tuhan Allah menurut konsep yang Bapak yakini, Mister yakini itu apa, berupa manusia atau berupa bagaimana gitu? Itu satu. Yang kedua, Nabi Isa atau yang disebut oleh kaum Nasrani itu sebagai Yesus itu ya. Walaupun konsep saya berbeda barangkali ya. Kalau saya berbeda konsep Islam saya mungkin berbeda. Tapi itu kan manusia. Betul. Asalkan Tuhan Allah itu kenapa disetarakan dengan manusia gitu? Gimana ya? Jadi iman orang Kristen itu sebenarnya tidak meyakini Tuhan itu 3, tetap satu. Cuma di dalam aplikasinya Tuhan itu sebagai pencipta, Allah Bapa. Nah, karena hubungan manusia dan Tuhan itu sudah terputus, maka Tuhan berubah menjadi manusia. Bukan Tuhan? Manusia menjadi Tuhan. Tapi Tuhan menjelma menjadi manusia supaya tersambung lagi, bisa interaksi lagi. Baik, kalau Tuhan berubah menjadi manusia, mana sifat ketuhanannya? Nah, dibilang menjadi anak. Kenapa kami menuhankan dulu baik. Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Yesus itu yang pertama bisa melakukan mukjizat yang tidak bisa manusia biasa buat. Salah satunya menghidupkan orang mati. Dulunya sebelum saya belajar betul tentang Alkitab.
karena selain Yesus masih banyak nabi-nabi yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan dengan tulang belulang saja. Betul. Nah, jadi Yesus itu kami anggap dulu sebagai Tuhan karena mukjizatnya, sifat keilahiannya, dan yang terutama itu dia dilahirkan tanpa persetubuhan dari laki-laki dengan perempuan. Baik, sekarang konsep yang Bapak yakini dulu itu ya. Siap. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu dulu yang saya yakini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Gitu aja. Itu pemberian siapa? Nah, itu ada pemberian dari Tuhan. Oke, sekarang kalau pertanyaan ini, kalau Yesus ini Tuhan, kenapa Tuhan memberi Tuhan? Ini pertanyaan. Kenapa kok nggak Yesus menciptakan mukjizat sendiri? Nah, ini pertanyaan saya. Iya, dan itu dulu pertanyaan saya. Iya kan? Nah, waktu saya dulu, saya berpikir begini. Yesus membuat mukjizat karena seperti konsep pertama tadi, Allah Bapa menjelma menjadi manusia bernamakan Yesus. Nah, Yesus ini adalah wujud daripada Allah di dalam dunia ini. Jadi semua mukjizat dia bisa buat, menjelikan orang yang buta, menghidupkan orang mati, memberi makan. Padahal di dalam Alkitab terang-terangan, ini yang membuat saya tertarik kenapa mempelajari kristologi itu sampai dengan masuk sekolah pendeta saya. Yesus ketika membuat sesuatu mukjizat, katakanlah itu memberi makan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan ribuan orang, dia angkat ini roti dan ikan, dia menengadah ke langit, dia bilang, Bapakku. Dia berdoa kepada Bapaknya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi dia mengajarkan ke kita bahwa di samping Yesus, dia itu ada mengadu kepada Bapaknya. Gitu ya. Berarti tidak kuasa dong. Nah, iya. Jadi konsepnya begitu. 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 Ini pertanyaan yang banyak yang dilontarkan oleh umat Islam di kalangan kami itu kalau sedang bincang-bincang itu. Oke, kalau Yesus itu Tuhan, saya pertanyaan itu kan dibunuh ya? Ya, mati dibunuh. Di kayu salib. Disalibkan. Kok bisa Tuhan dibunuh oleh manusia itu gimana itu? Nah, kalau menurut nalar di luar Kristen, ini akan menjadi sesuatu yang mustahil. Tapi karena kecintaan itu kepada Yesus, kepada sosok Yesus dari mulai kecil keimanan, jadi itu apapun katanya dalil-dalilnya kami tidak akan pernah peduli kecuali hidayah dari Allah. Jadi artinya mindset itu sudah diciptakan sedemikian rupa ya. Doktrin itu doktrin kuat ya. Iya, bahkan tidak bisa dimasuki oleh logika manusia. Bahkan itulah inti ajaran Kristen. Kalau seandainya Yesus tidak pernah mati di kayu salib, maka engkau tidak akan pernah masuk surga. Oh gitu. Karena Yesuslah yang menanggung memikul semua dosa-dosamu di kayu salib. Kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib, semua orang Kristen tidak akan pernah masuk surga. Ya. Mungkin sekarang pertanyaan saya sebagai Muslim dan Mister dalam kutip zaman itu ya sebelum masuk Islam ya. Yesus itu yang mematikan siapa? Yang mencabut nyawanya? Ini yang sekarang atau yang dulu? Enggak, yang dulu tentu. Oke. Nah, di dalam Alkitab disebut Yesus sendiri ketika disalib, menurut di dalam Alkitab, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku, ya Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Di situ Yesus berseru. Oh, berarti Eli kalau di dalam Arab itu ilah. La ilaha illallah. Ini Eli itu bahasa Yesus masa hidup adalah bahasa Aram. Bahasa Aram ini bahasa semistik, bahasa Arab dan bahasa Aram itu abang beradik. Di Arab sana. Jadi Yesus semasa hidupnya adalah berbahasa Aram. Dan Yesus itu adalah orang Arab sebenarnya. Dia orang Arab. Jadi Yesus berkata dalam Alkitab itu bahwa dia mengadu kepada Tuhan penciptanya ya. Bahkan sebelum meninggal di kayu salib, Yesus itu bilang kepada Allahnya, ya Bapakku, jika bisa cawan ini berlalu. Jadi dia situ seperti merasa tidak ikhlas untuk meninggal. Tetapi Yesus bilang lagi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Berarti yang mencabut nyawanya Yesus, Allah gitu ya. Kalau di situ konteksnya Allah. Yang saya sebagai orang Islam kadang kebingungan itu begini. Loh, Yesus kan Tuhan. Kok dicabut nyawanya oleh Allah? Kan gitu kan. Tuhan mencabut nyawanya Tuhan. Kan berarti ada nyawanya. Ada nyawanya. Itu nanti tasal sulat itu pertanyaan yang berantai. Terus yang memberi nyawa Yesus itu siapa? Masa Tuhan memberi nyawa Tuhan sendiri gitu. Ini yang sering terjadi kontradiksi dalam pertanyaan umat Islam itu begini. Betul ya. Dan ini juga yang banyak berkecamuk di benak teman-teman yang sedang mencari Tuhan di sana, mencari Allah yang benar. Karena belum dapat hidayahnya saja. Karena Allah bagi saja sedikit,
Makanya perhatikan ya, semua rata-rata yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang berakal. Gitu ya. Yang menggunakan akalnya. Makanya Islam itu adalah agama akal. Agama akal sehat. Masuk atau rasional. Rasional. Nah, tapi ada beberapa teman kolega saya dulu berkata bahwa Yesus itu dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Kan kuatan malaikat dong. Nah, itu dia. Jadi beragam begitu. Pemahaman dari ini beragam ya. Kristen itu terdiri dari ratusan ribu denominasi Kristen. Sekte-sekte. Sekte-sektenya. Oh, gitu ya. Iya, dan di dalam Kristen Yai, saya itu hampir semua memasuki gereja karena pencarian Tuhan tadi ini. Katakanlah itu HKBP, GKI, GPI, GPDI, dan yang terakhir saya ikut itu ada di ajaran Kristen namanya Saksi Jehovah Witness. Oke. Nah, disinilah saya menemukan secerca harapan. Oh ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Karena di dalam ajaran Saksi Jehovah nih, Yesus itu bukan Tuhan. Di ajaran Mormon, saya pernah jumpa sama salah seorang mantan pendeta Mormon itu ya. Saya tanya sama dia, kenapa kalian menyembah Yesus dengan pertanyaan tadi? Katanya, kami di Mormon tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Putra Yesus itu Allah. manusia. Iya. Itu katanya. Iya, betul. Berarti memang ada kontradiksi juga di dalam kekristenan. Iya, di dalam tubuh Kristen itu sendiri berbeda-beda. Iya. Dan yang paling dekat dengan Islam itu kalau menurut saya pribadi adalah Saksi Jehovah. Saksi Jehovah. Nama sekte. Jadi di dalam Alkitab itu nama Allah sebenarnya itu adalah YHWH. Bahasa Ibraninya. Dia terdiri dari semua huruf mati. Kalau dibuat dalam bahasa Indonesia namanya Yahweh. Yehovah. Makanya ada kalau kita buka di Google Jehovah Witness, itu sangat terstruktur dan terorganisir di seluruh dunia. Biasa itu adalah mengetuk pintu ke rumah-rumah, berdakwah, kasih selebaran buku-buku. Baik, Mister, saya sekarang bertanya Mister sebagai umat Islam. Tadi kan saya sudah tahu background seperti itu. Baik ya. Apa keyakinan Mister setelah masuk Islam terhadap Tuhan Allah? Dengan tentu ada keterkaitan dengan Yesus atau mungkin dalam bahasa lain Nabi Isa itu ya. Tapi konsep saya berbeda ya. Baik, nanti saya akan bicara juga masalah konsep yang saya yakini. Tapi tentu ini konsep mengikuti mengikuti tren dari apa yang dipahami oleh Mister waktu menjadi non-Muslim dulu ya, atau beragama Nasrani dulu. Sekarang apa keyakinan Mister terhadap Allah sebagai Tuhan dan Yesus atau mungkin Nabi Isa sebagai seorang nabi bukan Tuhan? Apa ini? Gimana? Jadi sekarang keimanan saya itu saya sangat bahagia dan alhamdulillah, dan sering saya selalu ucapkan ketika berdiri di masjid, ketika sebelum memulai sholat, saya bilang sama Allah, ya Allah terima kasih sebelum takbir nih, terima kasih sudah memilihku dari calon penghuni neraka yang kekal menjadi umat Nabi Muhammad. Dan itu selalu saya mulai, saya bilang ke diri supaya lebih kusuk sholat, karena saya itu adalah salah satu dari mungkin jutaan orang yang Allah pilih untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi, iya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam Islam sekarang saya menemukan keyakinan yang mantap, karena semua pertanyaan-pertanyaan saya, keraguan-keraguan saya itu sedetil sekecil apapun Islam bisa menjawab. Gitu. Baik nerakanya, setelah hidup ini bagaimana, di alam kubur bagaimana, apakah hidup itu hanya mengandalkan amal dan kebaikan saja. Dan di dalam Islam itu saya itu percaya bahwa Islam itu agama dalil. Jadi nggak bisa sembarangan ngomong tanpa ada dalil. Jadi semua harus proven. Jadi ketika saya masuk Islam, saya itu bahkan jadi lebih cinta kepada Yesus. Bukan sebaliknya. Yesus sebagai apa? Saya tidak meninggalkan Yesus, bahkan semakin mencintai Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan jelmaan Allah atau sebagai apa? Jadi saya semakin cinta kepada Yesus, saya ikut Islam, ajaran Islam ini justru mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab. Contohnya? Menarik ini, menarik. Yesus berkata dalam Alkitab, La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi dibilang tidak ada yang layak disembah selain Allah, karena aku adalah utusan. Siapa yang bilang? Yesus sendiri. Dan itu tertulis.
tertulis di kitab Yohanes, ada Matius, ada pokoknya hampir begini bunyinya. Aku diutus Bapakku. Aku diutus Bapakku. Jadi di situ katanya diutus. Diutus ya. Jadi Rasul berarti Rasul. Jadi semua perkataan Yesus itu menunjukkan bahwa ada sosok Allah yang harus disembah. Bukan dia yang disembah. Bukan dia. Jangan minta kepadaku, mintalah kepada Bapakku. Itu kata Yesus. Jadi saya masuk Islam ini jadi semakin cinta kepada Yesus. Jadi saya ikut Yesus berjanggut, saya berjanggut. Yesus pakai jubah, setiap Jumat kalau setiap ada kesempatan saya pakai jubah. Yesus itu tidak makan babi, terutama ini. Hal yang paling saya suka, saya cinta dengan Islam ini, dari perjanjian lama, kitab yang saya imani dulu, itu ada di dalam Islam. Oh gitu ya. Nomor satu yang paling mutlak itu sama saya adalah sunat. Khitan. Ya. Sunat ini adalah perjanjian yang sangat-sangat sakral antara Allah, kalau dalam Kristen Allah Bapa dengan Abraham. Bahkan Allah Bapa dalam Abraham itu Nabi Ibrahim. Ya? Bahkan Allah berfirman dalam Alkitab kepada Ibrahim, siapa yang tidak sunat dari umatku, lenyapkan. Jadi intinya wajib sunat. Oke, sekarang praktek di lapangan, apakah orang Nasoro juga atau orang Nasrani semuanya sunat atau enggak? Mayoritasnya. Seperti saya dulu, saya dari lahir sampai besar, sampai sudah punya anak, itu tidak sunat. Berarti tidak mengamalkan isi dari Injil tadi, Alkitab itu sendiri ya? Ada alasan mereka melakukan tersebut. Tidak melakukan, maksudnya tidak bersunat. Alasannya? Ada alasannya. Apa alasannya? Mereka mengikuti ajaran Paulus. Bukan ajaran Yesus. Padahal Yesus pada hari ke-8 itu disunat. Paulus itu siapa? Dalam konsep kekristenan. Dalam konsep kekristenan. Paulus ini adalah orang Yahudi berkebangsaan Romawi yang dipakai oleh bangsa Romawi untuk menghancurkan, membunuh murid-murid asli Yesus Kristus atau Nabi Isa. Di masa Nabi Isa. Di masa setelah Nabi Isa. Karena Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Makanya saya bingung, Paulus itu mengaku murid Kristus, murid Yesus, padahal tidak pernah bertemu. Jadi Paulus ini yang mengacukan, saya mengacukan ajaran Kristen sebanyak itu Paulus. Paulus ini nama aslinya adalah Saulus. Oh gitu. Saulus. Jadi kalau kita bisa dibilang mereka itu adalah algojo atau pesuruh orang Romawi dulu. Jadi Hawarion itu dibabat habis sama beliau. Tapi mengaku sebagai murid Yesus. Ajaran-ajaran Yesus diputarbalikkan oleh Paulus. Makanya kita perhatikan, di dalam perjanjian baru itu kitab tulisan siapa yang paling banyak? Paulus. Padahal dia bukan murid Yesus. Nah, kembali lagi kepada sunat tadi. Baik. Paulus itu sunat jasmani katanya dalam Alkitab di perjanjian baru tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk semuanya. Jadi yang perlu adalah sunat rohani. Nah ini dia pentakwilan itu. Iya, jadi pentakwilan. Padahal dia bukan murid asli Yesus. Bahkan murid asli Yesus di dalam Alkitab itu namanya Yakobus. Itu adu argumen dengan Paulus. Dengan murid-murid asli tentang sunat ini. Makanya Paulus dengan Silas pergi ke Asia Kecil. Disitulah pertama sekali di kitab Korintus Kristen itu disebutkan. Jadi Yesus never created Christian. Yesus nggak pernah menciptakan satu agama namanya Kristen. Gitu. Yang menciptakan itu adalah Paulus. Dan itu ada di kitab Korintus. Sekarang yang saya pahami begini, di dunia itu kan ada Paulus 1, Paulus 2, Paulus 3, benar ya? Iya. Itu apa itu? Itu beda. Kalau Paulus 1, Paulus 2 itu bukan yang penulis kitab di dalam Alkitab tersebut. Nah, itu di dalam sistem kerajaan atau sistem gerejanya Katolik. Beda ya. Kalau bahasa Inggrisnya Pope, Paulus 1, Santo Petrus, Santo Paulus. Betul. Itu lain ya, lain. Oke. Baik, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Mister tadi, bahwa Mister semakin mencintai Yesus. Artinya sebagai Rasul utusan Allah. Iya, betul. Nah, sekarang Mister sudah masuk Islam. Alhamdulillah, ya. Apa yang Mister rasakan tatkala dalam kutip menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, dan Nabi Isa mungkin dalam bahasa Mister sebagai Yesus sebagai utusan itu? Apa korelasinya antara dua utusan ini ya dalam kehidupan yang dirasakan oleh
Mister sekarang ini. Bagaimana itu? Mengkolaborasikan itu gimana ya? Jadi dua tokoh, dua nabi, dua manusia mulia ini sebenarnya ada dalam ajaran mereka terdapat sinkronisasi. Iya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena mengajarkan tauhid yang sama. Mengajarkan tauhid yang sama, Allah itu Esa. Oke. Di dalam Alkitab, di dalam ajaran Yesus bilang, La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Isa utusan Allah. Di dalam ajaran Islam, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cuma bedanya Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Nah, yang paling menarik ada, Yai, kalau kita mendalami agama Kristen dan kita ikut seperti saya dulu ikut sekolah teologi, di situ ada ayat yang menyatakan sebelum Yesus pergi menuju surga di dalam Alkitab, Allahku, Bapakku akan mengutus katanya di sini pengganti untuk menggantikan aku membersamaimu di sini di dunia ini. Tapi di situ ada tanda kutip yang memang harus jeli. Itu butuh kecerdasan untuk memahami ayat ini. Bapakku akan mengutus seorang pengganti aku yang seperti aku ini katanya. Seperti aku kata Yesus. Berarti manusia. Makan, tidur, bergerak. Tetapi di dalam Kristen, pengganti yang disebut Yesus ini dibuat Roh Kudus tadi. Padahal seperti yang kita Roh Kudus itu malaikat ya, malaikat Ibrahim bukan? Malaikat apa namanya? Jibril bukan? Bukan. Roh Kudus ini adalah elemen ketiga daripada Trinitas tadi. Ada Allah Bapa. Iya, saya tahu elemen ketiga. Tapi siapa Roh Kudus ini? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri yang berubah menjadi Roh Kudus. Ada di setiap hati manusia. Begitu. Jadi konsep doktrinnya itu kalau diterima akal sehat itu tidak akan sampai. Sulit. Bukannya Roh Kudus itu yang dinamakan malaikat Jibril? Bukan, beda. Malaikat Jibril beda. Gitu. Ayat Yesus itulah yang membuat saya yakin bahwa pengganti Yesus itu bernama Ahmed, Muhammad. Dia adalah manusia terpuji, Mustafa. Itulah yang disebutkan oleh Yesus dalam Alkitab. Kalau kita berangkat dari situ, kalau Roh Kudus yang disebut, padahal Roh Kudus itu sudah beberapa kali muncul datang. Baik itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbelah, lalu datang Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ketika istri Zakaria hamil, itu datang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah beberapa kali datang. Itu bukan malaikat ya, menurut konsep apa? Dalam kekristenan itu bukan malaikat. Gitu ya. Dalam kekristenan itu malaikat yang sering datang itu adalah malaikat Mikael. Ya, Mikael. Malaikat Mikael. Jadi konsepnya beda ya pemahamannya. Artinya Roh Kudus selama ini yang saya pahami dari pemahaman umat Islam itu dianggap bahwa Roh Kudus adalah malaikat, karena seperti Nabi Muhammad sendiri kan di dakwahnya itu artinya didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril dalam konsep keislaman itu adalah malaikat yang paling utama karena mendampingi risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kan gitu. Juga pada nabi-nabi yang lain kan gitu ya. Jadi kalau saya lain gitu berarti ya. Jadi kalau saya bisa terangkan, iman Kristen itu jadi meyakini tetap Tuhan itu satu. Tetapi dalam aplikasi kehidupannya, dalam perjanjian lama itu Allah Bapa, dalam perjanjian baru itu Allah itu berubah menjadi Yesus Kristus, dan perjanjian sekarang yang untuk sekarang itu Yesus setelah naik ke surga itu Yesus digantikan oleh Roh Kudus namanya. Yesus digantikan oleh Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke surga. Yesus naik ke surga. Naik ke surga. Tapi Roh Kudus dalam tetap eksistensinya itu sebagai Tuhan. Gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetap di situ dibilang Allah Roh Kudus. Baik. Beda dengan Islam. Baik, ini sekarang saya akan sedikit persepsi saya terhadap siapakah Nabi Isa dan siapakah Yesus itu ya. Baik. Tentu ini versi yang saya pahami, dan tentu saya juga ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, juga ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan. Betul. Kalau saya memahami bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, itu saya memahami. Kenapa? Tatkala Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh orang yang akan membunuh kan itu kan. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya.
Ya sudah, murni manusia diangkat ke langit kan ya, gitu kan. surga. Kemudian di dalam ayat Al-Quran dikatakan dan ada orang yang syubbihalahu diserupakan seperti wajahnya Nabi Isa. Ya, Mungkin Nabi Isa kalau lebih saya gambarkan ya, memudahkan, namanya takribul faham ya. Begini, bentuk tubuh saya dengan bentuk tubuh Mister itu kan berbeda. Ya. Mungkin saya perutnya buncit, tapi mungkin Mister ini badannya yang gempal gitu kan, berbeda. Artinya kalau kita jalan berdua, gitu ya, orang kenal kita berdua, kenal saya dan kenal Mister gitu. Walaupun kita tidak menengok kan gitu ya, orang dari belakang itu tahu ini fulan, karena tahu postur tubuh, walaupun tidak melihat wajah. Begitu. Kalau mungkin lebih saya katakan zaman itu kita gambarkan Nabi Isa itu gemuk misalnya, mempunyai pengikut seorang yang badannya kurus, anggap saja begitu. Ini gemuk, ini kurus, kan kelihatan gitu ya. Tatkala Nabi Isa yang saya gambarkan sebagai gemuk tadi untuk mempermudah kita dialog ini ya, itu diangkat oleh Allah. Sedangkan Nabi Isa ini kan dicari oleh yang akan membunuh. Maka yang kurus ini wajahnya diserupakan kepada Nabi Isa. Oke, wajah Nabi Isa, tapi badannya bukan. Ya, karena itu dalam Al-Quran tatkala orang-orang meyakini bahwa Nabi Isa itu dibunuh dalam salib, itu mereka tidak yakin. Apa Isa atau bukan? Kalau pemahaman saya, Nabi Isa diangkat kok, kapan sempat membunuh kan gitu ya? Nah itu karena bal syubbihalahum, tapi ini diserupakan. Wa ma qataluhu yakina. Dalam Al-Quran mereka itu membunuh ini Isa, plak, tapi nggak yakin. Loh, misalnya gini, ini wajahnya Nabi Isa, tapi badannya gemuk. Loh, ini kok kurus ya? Nggak cocok itu. Mungkin satu hitam, satu putih kok demikian kulit. Loh, Nabi Isa putih kok, ini yang dibunuh kok hitam. Kan nggak cocok, walaupun wajahnya Nabi Isa. Nah, karena itu saya meyakini bahwasanya Yesus itu bukan Nabi Isa, Nabi Isa bukan Yesus. Itu konsep yang saya pahami. Walaupun tentu ada di kalangan para ulama juga yang berbeda pendapat dengan ini. Loh ya betul ya, Yesus itu Nabi Isa, Nabi itu Yesus, namanya juga dalam Al-Quran saja kan disebutkan wa ma qataluhu yakina. Jadi mereka ini juga bingung gitu kan ya. Berarti nggak salah dong umat Islam kalau apa Yesus itu Nabi Isa itu Yesus, juga kita nggak yakin kan gitu. Itu kan ya satu konsep yang diajarkan dalam Al-Quran, yang Al-Quran artinya menerjemahkan itu lah, mereka itu membunuhnya tanpa yakin kan gitu. Itu satu. Oke. Sekarang tadi ada kalimat bahwa Yesus mengatakan bahwa Tuhan Bapaknya itu ada di surga. Kan gitu kan. Berarti keyakinan umat Nasrani itu Allah itu di surga itu ya. Menetap di surga ya. Betul. Padahal kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Kalau dalam Islam kan ada beberapa sekte-sekte juga ya. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Tuhan tidak di surga. Tapi kelompok Salafi misalnya, atau namanya Mujassimah, kelompok yang meyakini bahwa Tuhan itu punya jisim. Maka wujud, maka Tuhan itu butuh tempat. Karena butuh tempat, maka harus menempat di suatu tempat. Nah, tempatnya ini surga. Padahal surga itu sendiri adalah bikinan Allah. Nah, sekarang kan rancunya kan begini. Kalau memang Tuhan yang dikonsepkan sebagai Tuhan pencipta seluruh alam, semesta alam, gimana Allah itu atau Tuhan yang tadi diyakini oleh Yesus itu surga? Sebelum menciptakan surga itu di mana Tuhan? Ada enggak pembicaraan itu dalam dunia Kristen itu? Jadi Allah itu sebelum menciptakan surga di mana? Ada. Jadi lebih spesifiknya itu dalam yang saya yakini dulu. Yesus itu naik ke surga. Yesus bilang, Yesus naik surga. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terang-terangan tuh di surga. Jadi duduk ya? Di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada tempat duduk di surga. Jadi kata-katanya seperti itu. Saya nggak paham mentakwilkannya bagaimana, tetapi ada disebutkan seperti itu. Aku pergi kepada Bapakku. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi untuk menyediakan tempat bagimu kepada orang-orang yang percaya itu. Gitu ya? Iya. Artinya begini dong kalau gitu. Tuhan atau Allah dalam konsep Kristen itu adalah sebuah bentuk gitu ya, yang bisa duduk.
Kan gitu merujuk kepada ayat itu. Iya kan? Iya. Duduk kan? Iya. Duduk Duduk di sebelah dengan... kanan Allah Bapa. Iya, betul. Berarti kan duduk. Duduk. Berarti kalau orang duduk itu, mohon Ada maaf ya. Gini, orang duduk itu berarti, mohon maaf ini ya, bahasa lebih mudah. Kan punya pantat gitu ya. Orang duduk, kita kan punya pantat bisa duduk. Kalau kita tidak punya pantat kan tidak bisa duduk. Iya. Oke. Berarti dalam bab ini konsep ketuhanan dalam paham dunia Kristen itu Allah itu punya pantat, punya badan, punya tangan dong. Iya. Kan gitu kan? Ya. Nah ini yang kita warga Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini. Betul. Ya. Dan tapi itu... orang Salafi misalnya itu meyakini bahwa Allah sekarang ada di surga. Nah, ini kan berarti rancu. Kenapa mereka buat seperti itu? Apakah ada dalilnya ya? Nah, begini, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kan tidak kaku di dalam menerjemahkan ayat. Ada ayat itu diyakini hakikatan, ada yang majas, kan gitu ya. Nah, ada yang ini perlu ditakwili kan gitu. Karena Allah sendiri dulu menciptakan surga dan Allah itu ada sebelum adanya surga, kan gitu kan. Ini adalah konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan konsep yang dikatakan oleh Salafi mengatakan ya Allah itu ada di surga. Berarti kan serupa ya dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani gitu ya. Kan gitu, logikanya kan gitu. Allah ada di surga. Kalau di dalam Islam kan tidak begitu ya. Contoh begini, apakah Allah sekarang di surga? Kita katakan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ayat kan ayat Al-Qur'an jelas, wa huwa ma'akum, dan Allah itu bersama kalian haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada. Artinya kalau ini diterjemahkan secara tekstual, berarti Allah yang ada di sekitar kita ini. Wah, kita bukan di surga. Kita kan ada di dunia ini, duduk berdua. Kan gitu ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimana? Kalau saya dengan Mister duduk di sini berarti Allah ada di sini, kan gitu kan. Bagaimana orang yang ada di Mekah, Allah di mana sekarang? Itu yang tidak logik ya. Bahwa kalau Allah dikatakan duduk di surga, baik itu keyakinan itu Nasrani, tidak masuk akal, Betul. juga keyakinan orang-orang Salafi juga tidak masuk akal. Iya. Allah kan berada di mana-mana, berapa jumlahnya Allah kalau gitu kan gitu. Dan Allah itu tidak terikat dengan ciptaan. Tidak terikat dengan ciptaan, termasuk tempat. Kalau dia bisa diikat dengan tempat berarti bukan Allah. Baik, makanya. Saya katakan, betul. apakah Allah yang diikat di dalam atau ditempatkan di dalam surga itu serupa dengan Yesus yang dipercaya sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani, kan naik ke langit. Langit masuk surga. Betul. Berarti kan masuk surga. Allah juga masuk surga. Pintunya di mana? Kan gitu kan. Ini rancu berarti. Baik, ini dari segi pemahaman saya sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah saya senangnya ya dalam Islam ini betul-betul ajaran Islam itu masuk akal, logik, dan tak bisa dibuat mengada-ngada. Tapi kalau di dalam ajaran saya yang dulu dalam Allah duduk di sebelah kanan Allah, itu tidak betul-betul dipelajari. Kenapa duduk? Apakah Tuhan itu duduk? Di mana duduknya? Itu tidak pernah diceritakan kepada jamaah. Pokoknya ada kalimat Tuhan duduk di surga. Selesai. Kalau nanti kita bertanya, kenapa Yesus itu Tuhan? Kenapa harus begini? Kalau engkau mau tahu, engkau masuk Kristen dulu, engkau imani. Jadi tidak dalam Islam bisa kita adu argumen, adu pendapat sampai paham betul. Kalau itu doktrin, pokoknya begini gitu ya. Engkau harus percaya dengan Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, kalau kita tanya, di mana ada ayatnya, di mana ada begini? Kan orang yang pintar harus tanya itu. Betul. Ibaratkan kita mau tahu, kita harus yakin betul dengan ajaran. Enggak ada tertulis. Tidak ada. Solusinya ada ya? Iya. Seandainya ada ayat Tritunggal, nyata-nyata tertulis ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus dalam tanda kutip, saya akan masuk Kristen balik. Kalau itu ada. Tapi karena nggak ada. Karena tidak ada, saya mencari. Rupanya inilah agamanya para nabi. Jadi ketika saya dulu beragama Kristen, dikatakan Abraham, mereka Islam. Saya bilang sama orang Islam, kalian itu terlalu mana ada gitu. Adam itu nggak punya agama, Abraham itu nggak punya agama, sampai Ishak, Yakub, Yeremia semuanya. Ternyata di dalam Islam semuanya ini adalah beragama Islam, tauhidnya sama. Dan itu adalah utusan Allah semua. Dan utusan Allah. Oke, Mister, terima kasih banyak waktunya. Saya bagaimanapun juga saya bukan ahli kristologi, jadi saya senang jumpa dengan
orang-orang semacam Mr. Farhan ini. Iya. Siapa nama aslinya? Lupa saya. Sekarang Muhammad Farhan. Oke, sekarang Muhammad Nama aslinya Farhan. Tamrin Hutauruk. Tamrin Hutauruk. Iya. Oke, mengingatkan saya sebagai Berlian Hutauruk gitu ya. Saya dulu Badai masih pasti SMP. berlalu. Iya, saya itu SMP. dia lagunya, Saya belum iya. mondok, dulu Bener. belum pesantren. Dan setiap ada televisi, ada Betul, penyanyi, kita dipaksa untuk dengerin gitu Iya, ya. benar, Mau tidak benar. mau kita tahu ya. Benar. Oke, Pak Gita. Jadi teman-teman saya yang Kristen ini pada intinya mereka adalah orang-orang baik. Ajaran Kristen itu saya bilang baik. Tapi di dalam hidup ini baik itu tidak cukup. Dia harus benar dan bisa dibuktikan. Jadi hanya agama Islam lah, agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan Allah akan jaga ini sampai akhir kiamat. Oke, di dalam Kristen apa ada ajaran tentang sejarah para nabi, ada enggak? Sejarah para nabi. Iya. Nabi-nabi itu ada. Ada, Cuma Adam tidak disebutkan sebagai nabi. Oke. Ada satu pertanyaan, ini ada kejadian ini. Percaya nggak orang Kristen kalau Nabi itu punya musuh namanya Firaun? Iya. Percaya? Percaya. Ada di situ. Ada. Ya? Oke. Lengkap ceritanya. Oke, lengkap Lengkap. seberapa lengkap? Coba begini. Mungkin ini peristiwa apalagi sekarang ini kan bulannya Muharram ya. Iya. Dan Muharram itu kalau tanggal 10 Muharram diyakini dalam sejarah Islam bahwa itulah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun kan. Oke, saya kepingin tahu kan ini ada kejadian. Iya. Fir'aun itu setelah ditenggelamkan oleh Allah dalam laut itu kemana itu? Ada nggak dalam Kristen? Oh, Ya apa? kalau setelah itu dia hanya dikatakan tenggelam. Tenggelam di laut. Selesai. Iya, selesai. Itu saja. Ya? Itu saja. Oke. Dan saya tidak tahu keyakinan orang Kristen terhadap mumi Fir'aun. Apakah yakin kalau mumi Fir'aun yang ada sekarang itu adalah muminya Fir'aun itu? Nah, kalau di situ dulu waktu saya masih beragama Kristen, itu kami hanya meyakini Firaun itu mati di laut, tenggelam di laut. Jadi mumi-mumi itu dulu bukan Firaun yang musuhnya Musa, Nabi Musa gitu. Pernah enggak Mr. Farhan itu mendengar satu berita, kalau saya baca memang bahwa ada orang ilmuwan, peneliti, malah kalau tidak salah dari Jerman itu. Akhirnya dia minta izin kepada pemerintahan Mesir untuk meneliti dari beberapa mumi yang ada di museum di Mesir itu ya. Saya pernah ke sana, sudah tahun 2007, saya lupa ya jumlahnya, tapi banyak. Saya ingat saya 11 lah, 11 mumi. 11 mumi ya. Dan ada situ tulisan Ramses pertama, Ramses kedua, ketiga, dan Ramses kedua inilah yang diyakini sebagai Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa setelah Fir'aun itu ditenggelamkan, maka diuntahkan oleh air laut. Dimuntahkan. Dimuntahkan. Oh, kalau dalam Alkitab tidak ada ya? Tidak ada. Nah, setelah dimuntahkan, itu kemudian di dalam keterangan juga bahwa bumi tidak mau atau menolak jasadnya Fir'aun. Karena tidak mau atau tidak menerima jasadnya Fir'aun atau menolak, maka akhirnya oleh orang Mesir zaman itu dimumikan dan sekarang masih ada. Nah, yang saya baca bahwa peneliti dari Jerman kalau tidak salah itu diteliti semua ini, Mister. Dan subhanallah yang mengandung garam hanya Ramses kedua. Hanya Ramses kedua. Akhirnya peneliti yang semula non Muslim ini masuk Islam. Hanya gara-gara itu. Gara-gara, loh kan berarti cocok dong. Betul. Berarti tenggelam kemudian diuntahkan kan berarti mengandung air garam. Betul. Ribuan tahun tapi masih mengandung air garam. Kalau peneliti kan bisa ya, ilmuwan-ilmuwan kan melihat satu sampel peneliti kan bisa begitu. Apa pernah dengar riwayat kayak beginian di dalam Kristen ini? Di dalam Kristen tidak, bahkan cerita tentang mayat Firaun dimuntahkan itu tidak ada. Bahkan dibilang bahkan dibilang bumi menolak atau tidak menerima jasa, tidak ada. Berarti tidak selengkap apa yang diyakini oleh umat Islam. Iya. Jadi ajaran Islam dengan ajaran Kristen yang dulu saya yakini itu ada kemiripan. Kemiripan daripada nama-nama nabi, sejarah kelahiran Yesus atau Nabi Isa dan beberapa cerita. Cuma di dalam Islam ini dia lebih details. Bahkan cerita Yesus itu ada lebih lengkap di dalam Quran daripada di dalam
Alkitab itu sendiri. Gitu. Karena di dalam Alkitab, Yesus ketika berumur ada sekitar berapa tahun itu beliau tidak ada ceritanya di dalam selesai Alkitab. gitu ya? Iya, selesai. Menghilang. Muncul lalu tiba-tiba umur 33 tahun. Oh gitu. Gitu. Begitu ya. Baik, saya kira cukup banyak informasi yang saya dapatkan. Terima kasih sekali. Sama-sama ya. Baik, sebagai penutup ya, saya ingin tahu kan, Mister ini kan keluar dari agamanya, gitu ya, kemudian bermasyarakat dan gitu. Tentu kan mengalami problem-problem hidup ya. Iya. Saya masih ingat salah seorang sahabat Nabi, yaitu bernama sahabat Mus'ab bin Umair. Itu dulu oleh keluarganya dimanja luar biasa itu, dan dienakkan karena dalam keluarga yang kaya itu. Begitu masuk Islam, maka semua fasilitas yang diberikan oleh keluarganya, khususnya oleh ibunya kepada sahabat Mus'ab bin Umair itu dicabut, maka jadilah sahabat Mus'ab bin Umair itu menjadi seorang miskin gitu. Walaupun pada akhirnya beliau hidup bersama umat Islam dan menjadi tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Apakah Mister ini juga punya pengalaman ya, begitu masuk Islam terus ada perubahan-perubahan dalam kehidupan itu, bagaimana? Alhamdulillah, dulu sebelum saya hijrah ke dalam agama Islam, hidup saya itu berkecukupan. Sangat-sangat berkecukupan. Apa kerjaannya atau apa gitu? Dari dulu memang saya itu sudah hampir 16 tahun, itu sudah mengajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Dulu saya bahkan punya lembaga pendidikan, murid saya itu 600. Biaya murid saya ini satu orang dalam 3 bulan 1.500.000. Setiap orang? 1.500.000. Jadi pendapatan saya per bulan itu 70-90 juta. Mobil 2, rumah. Bahkan dulu ya ketika saya ngajar, kalung, tahu Hotman Paris Hutapea, mirip-mirip seperti itu dulu gaya saya. Parlente kata orang. Kalung, cincin emas. Tapi setelah saya masuk Islam, semuanya murid-murid, bahkan pendapatan apa semua itu menghilang. Murid-murid yang dulunya fanatik, bahkan karena saya kan dari golongan Kristen atau dari suku Batak, jadi fanatiknya ini kuat. Di mana ada ini, kita ke sana gitu. Tapi ketika mendengar, Mister masuk Islam, keluar. Jadi murid saya hanya tinggal puluhan saat itu. Dari berapa? Dari 600-an. Iya. Tapi saya bersyukur sama Allah, mungkin Allah lagi mencuci harta saya, lagi menggantinya semua. Jadi kenapa banyak orang masuk Islam? Ada beberapa faktor ya yang kalau saya teliti. Ada karena pernikahan, ada karena jabatan, atau karena yang lainnya. Ya alhamdulillah kalau saya masuk Islam bukan karena perempuan, bukan karena jabatan. Justru karena kalau perempuan saya cerai dengan istri saya yang pertama. Menikah 2 kali itu? Ya, enggak. Istri saya pertama tetap di Kristen. Otomatis cerai. Jadi saya masuk Islam bukan langsung menikah, enggak langsung kenal dengan perempuan. Justru Allah kirimkan seorang perempuan kepada saya, lalu kami menikah. Dan alhamdulillah. Bukan karena faktor pernikahan masuk Islam gitu? Bukan faktor pernikahan. Jadi waktu itu Kemenak telepon seorang perempuan, ada wartawan, itu interview, Mister masuk Islam, di interview. Beberapa saat, 2 minggu kalau nggak salah, saya bawa itu kepada seorang guru kami namanya Buya Sinambela di Karimun, di Kabupaten Karimun. Lalu saya nikah. Dari mulai acara resepsi nikah, acaranya semuanya itu dibiayai oleh Gubernur Kepri waktu itu, namanya Bapak Nurdin Basiron. Bahkan dapat langsung tiket bulan madu umroh. Jadi masuk Islam langsung umroh. 1 tahun dulu. Mendudah baru dapat saya Islam, baru setelah itu mendudah dulu, baru dapat yang ini istri muslimah. Iya, muslimah. Baru setelah itu saya dapat tiket bulan madu umroh. Jadi saya nggak pernah melihat Ka'bah itu bagaimana. Alhamdulillah bisa melihat Ka'bah. Jadi di situ saya sangat bersyukur. Sekarang komunitas setelah Mister ini masuk Islam, gimana dengan komunitas Muslim yang Mister temui, merasa nyaman atau kurang nyaman atau bagaimana? Iya,
Ada beberapa banyak pandangan orang ketika mendengar mualaf. Karena banyak juga mualaf-mualafan. Banyak orang Abal-abal gitu. abal-abal, bahkan mengandalkan atau bilang, "Oh, aku mualaf hanya untuk Cari uang, makan. cari gitu ya. makan, cari sumbangan, cari proposal," begitu. Mengiba di dalam kemualafannya, dan itu yang harus kita bina sebenarnya, Pak. Oke. Jadi masuk Islam itu harus kafah, harus menyeluruh. Jadi tidak hanya mengandalkan supaya dapat uang. Karena orang Islam ini sangat tinggi sosialnya. Dengar mualaf, tidak ada tempat tinggal, tidak langsung kasih. Cuma yang saya sangat sayangkan adalah perhatian pemerintah kepada mualaf kurang. Oh, gitu. Sangat kurang, minim sekali. Jadi dalam komunitas saya dalam Islam tuh, alhamdulillah Allah ganti teman-teman saya. Yang dulu banyak, sekarang jadi banyak juga. Tapi sekarang dulu banyak juga. Non-Muslim, sekarang jadi kawan Muslim. Gitu. Benar, alhamdulillah. Bahkan ulama-ulama nasional kalau datang Batam ini, ayo kita ketemu dengan Mister, kita makan dengan Mister. Alhamdulillah, rata-rata, Yai. Dan alhamdulillah, saya juga berjumpa dengan Yai begini. Ini rencana Allah indah sangat. Baik. Saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan lain kali kita bisa jumpa. Ya, karena waktu juga saya ya. ada banyak kegiatan di Batam ini. Ya. Mungkin juga Mister punya kewajiban. Betul. Apa sih usahanya apa? Usahanya sekarang selain mengajar, tetap mengajar sama? Dan buka usaha restoran kambing muda. Restoran kambing muda. Ya. Namanya apa restorannya? Ya, kambing muda. Kambing muda Kambing ya. muda. Baik. Insya Allah saya singgah kambing muda ya. Siap. Ada kambingnya masih ya? Ada kambingnya pasti. Baik ya ikhwan, alhamdulillah perjumpaan saya dengan Mr. Farhan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Saya bergembira sekali mendapatkan salah satu dari ikhwan kita yang dari mu'alaf, dan ceritanya juga lebih mendewasakan kita ya untuk menjadi umat Islam yang baik dan benar gitu ya. Terutama kita yang sejak kecil sudah berada di wilayah keluarga Muslim, maka kita semestinya harus lebih giat untuk mempelajari keislaman kita agar kita tidak terombang-ambingkan. Alhamdulillah beliau menjadi Muslim yang baik. Amin. Dan ini yang kita harapkan, mudah-mudahan sampai kelak meninggal dunia atau dipanggil oleh Allah dalam keadaan Islam. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.